Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Caesar dari kelas D mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa taflis atau pailit dalam perkara ekonomi syariah. Yang pertama ada pengertian dari taflis. Pada suatu literatur dijelaskan jika yang disebut sebagai taflis yaitu pailit, tekor, atau jatuh miskin. Orang yang telah dinyatakan pailit ini disebut sebagai muflis. Dari segi istilah secara ekonomi, pailit diartikan sebagai orang yang memiliki hutang dan hutang tersebut lebih besar dari harta yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan pailit adalah jatuh yang mengenai perusahaan dan yang dipersamakan demikian yakni jatuh bangkrut dan atau jatuh miskin. Sedangkan pada peraturan kepailitan pada Statsblad 1905 sampai 217, Statsblad 1906 sampai 948 mendefinisikan pailit cenderung kepada seorang debitur baik perorangan, badan hukum, bahkan perseroan yang terbukti atas dasar hukum putusan pengadilan jika debitur membayar hutang dalam hal ini tidak lagi mampu membayar hutang, sehingga mengakibatkan adanya penyitaan atas harta benda sehingga debitur tidak lagi dapat mengurus harta bendanya. Namun para ulama juga berpendapat jika seseorang yang dinyatakan pailit atau muflis oleh hakim belum tentu dilarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya kecuali memang putusan dari hakim menyebutkan demikian. Dan bagi seseorang hakim sendiri baru boleh menyatakan itu muflis itu tidak lagi dapat membelanjakan hartanya jika memenuhi syarat. Yang pertama, debitur terbukti berhutang secara syara. Kedua, telah diketahui dan disepakati jika harta yang tersisa milik debitur tidak dapat menutupi hutang-hutangnya. Yang ketiga, hutang dari debitur telah jatuh tempo dan bukan masih pada waktu tenggang sebagaimana perjanjian. Yang keempat, hendaknya amar putusan untuk melarang debitur bertindak atas hartanya memang diminta oleh pemohon pailit untuk seluruh ataupun sebagai permohonannya. Yang kedua ada dasar hukum taflis. Dasar hukum yang pertama yaitu dasar hukum Islam. Adapun landasan hukum taflis yakni berawal dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bahwa Nabi melarang Mu'adz untuk menjual hartanya karena utang yang ia tanggung. Lalu beliau membagikan kepada orang-orang yang memberinya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari harta mereka. Berdasarkan hadis di atas tadi tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seorang debitur atau pailit sebab ketidakmampuannya membayar hutang-hutangnya. Seseorang dikatakan bangkrut harus dengan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang yang berhutang pailit dalam hakim berwenang menahan atau menyita hartanya yang ada untuk kepentingan perlunasan hutangnya. Yang kedua, dasar hukum positif. Dasar hukum positif ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Lalu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Yang selanjutnya, syarat-syarat pernyataan taflis. Syarat pernyataan taflis atau pailit dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu yang pertama, syarat adanya 2 kreditur atau lebih. Dua syarat atau kreditur atau lebih ini berkaitan dengan konsep dari hukum kepailitan, di mana hukum kepailitan itu merupakan realisasi dari pasal 1132 KUH PER. Perlunasan utang-utang debitur kepada sejumlah kreditur diharapkan dilakukan secara adil karena setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapat pelunasan dari debitur. Dalam 3 jenis kreditur dalam KUH PER dibagi. Yang pertama ada kreditur konkuren, yang kedua ada kreditur preferen, yang ketiga ada kreditur separatif. Kreditur dengan pemegang hak jaminan kebenaran yang terdapat dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.
Pengertian debitur dan kreditur juga terbagi dalam dua bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitur dalam arti sempit adalah debitur yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang saja. Sedangkan dalam arti luas, debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang piutang dan perjanjian lainnya. Yang kedua, syarat harus adanya utang. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, maka definisi utang yang dimaksud bukan hanya timbul dari perjanjian utang piutang atau pinjam-meminjam, namun juga utang karena undang-undang perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Yang ketiga yaitu syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka kreditur telah berhak untuk menuntut debitur atas pemenuhan prestasinya. Utang dalam syarat ini harus ada perikatan sempurna, yaitu ada skuld dan haftung. Utang dengan adanya skuld tanpa haftung atau disebut dengan perikatan alamiah, maka tidak dapat diajukan permohonan untuk pernyataan taflis. Selanjutnya yaitu akibat hukum seseorang dinyatakan taflis atau muflis. Yang pertama, di bawah pengampuan. Ulama fikih sepakat jika seseorang diputus pailit, maka yang pertama sisa harta yang sebelumnya dimiliki debitur beralih kepemilikan menjadi milik kreditur. Yang kedua, jumhur sepakat jika debitur yang dinyatakan pailit dapat ditahan sampai hutangnya kepada debitur dibayarkan. Yang kedua tentang penyitaan harta benda atau muflis. Yang pertama, sebelum hakim memutus pailit, mazhab Maliki memperbolehkan para kreditur melakukan pelarangan kepada debitur untuk memindahkan harta bendanya. Lalu yang kedua, jika terjadi perdamaian, maka kreditur boleh mengambil harta debitur sesuatu dengan besaran hutangnya. Jika sudah terdapat putusan hakim, maka harus ada gugatan atau permohonan sebelumnya dan keseluruhan penyelesaian disesuaikan dengan amar putusan. Selanjutnya tentang penyelesaian sengketa taflis yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada masa berlakunya Perma nomor 1 tahun 2008. Sejatinya pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga memang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008. Sedangkan untuk semua perkara dalam pemeriksaan pertama di pengadilan agama wajib diupayakan mediasi. Frasa atau semua perkara berarti tidak satupun perkara yang lolos dari prosedur mediasi dalam pemeriksaan di pengadilan agama. Semua perkara yang diperiksa di tingkat pertama pada pengadilan agama selalu dimulai dengan prosedur mediasi. Diperberatkan lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2008 bahwa tanpa pemenuhan kewajiban mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum. Tidak menerapkan prosedur mediasi dalam kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama dapat dilawan dan berimplikasi pada salah satu menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah salah menerapkan hukum dapat diartikan secara sederhana dengan salah menerapkan ketentuan hukum atau formal atau hukum acara maupun hukum materialnya. Di samping itu, dalam doktrin hukum acara perdata, kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan. Adanya kontradiksi antara kewajiban mediasi di pengadilan agama dengan prosedur kepailitan yang tidak mengenal mediasi dan keterbatasan jangka waktu putusan pernyataan pailit menyebabkan kepailitan ekonomi syariah di masa berlakunya Perma nomor 1 tahun 2008 ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama. Lagi pula berdasarkan pasal 2 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2008, bila mana prosedur mediasi tidak dipenuhi, maka putusan diancam batal demi hukum. Selanjutnya, penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama di era Perma nomor 1 tahun 2016. Pengaturan jangka waktu penyelesaian kepailitan termasuk kepailitan ekonomi syariah telah diatur secara ketat. Dengan demikian, berdasarkan peraturan kepengecualian pemenuhan prosedur mediasi sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat 2 huruf A angka 9 Perma nomor 1 tahun 2016,
Maka secara prosedural kepailitan ekonomi syariah sebagai salah satu kewenangan pengadilan agama berdasarkan pasal 9 huruf I telah dapat dioperasionalkan. Dengan demikian, sejak berlakunya Perma nomor 1 tahun 2006 ini, prosedur penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama semestinya sudah dapat dilaksanakan tanpa ada lagi ancaman kebatalan dan lewatnya jangka waktu memutus kepailitan. Karena Perma nomor 1 tahun 2016 dengan terang dan jelas telah mengecualikan dan tidak mewajibkan prosedur mediasi bagi sengketa pemeriksaan di persidangan yang telah ditentukan jangka waktu penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama di era Perma nomor 1 tahun 2016. Pengaturan jangka waktu penyelesaian kepailitan termasuk kepailitan ekonomi syariah telah diatur secara ketat. Dengan demikian, berdasarkan peraturan pengecualian pemenuhan prosedur mediasi sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat 2 huruf A angka 9 Perma nomor 1 tahun 2016, maka secara prosedural kepailitan ekonomi syariah sebagai salah satu kewenangan pengadilan agama berdasarkan pasal 9 huruf I telah dapat dioperasionalkan. Dengan demikian, sejak berlakunya Perma nomor 1 tahun 2006 ini, prosedur penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama semestinya sudah dapat dilaksanakan tanpa ada lagi ancaman kebatalan dan lewatnya jangka waktu memutus kepailitan. Karena Perma nomor 1 tahun 2016 dengan terang dan jelas telah mengecualikan dan tidak mewajibkan prosedur mediasi bagi sengketa pemeriksaan di persidangan yang telah ditentukan jangka waktu penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.